Dagang yang sakit, dia menempel di tubuh kita, di sepatu, di baju, di tas yang kami bawa. Makanya kami kalau misalnya habis dari kandang yang sakit itu tidak kandang mana-mana lagi, kecuali kandang yang lainnya sudah sakit juga. Tapi kalau kandang itu masih belum ada yang sakit, kami tidak datang. Karena yaitu tadi, jangan sampai kita menjadi sumber penularan juga. Nah, Bapak juga seperti itu, ya kan? Bapak punya gelendeng di kandang Bapak misalnya sapinya sakit, gelendengnya Bapak bawa ngarit, ya kan? Nah, Bapak bawa ngarit, di situ yang ngarit kan nggak cuma Bapak aja, ada yang lain juga yang ngarit. Bapak habis dari kandang, ya kan? Virus itu sudah ada di badan Bapak nih, ya kan? Bapak ketemu sama teman di tempat aritan, itu bisa menularkan juga. Karena virus ini bisa juga menyebar melalui udara, Bu. Jadi jangkauannya itu sekitar 60 km. Jadi di sini sakit 60 km itu bisa kemungkinan terkena penyakit ini. Tapi yang paling sering kami lihat itu yang nomor 1 dan nomor 2. Karena ini kan asalnya dari Wijaya, Pak. Kemudian ada di desa lain itu kan kami lacak dia. Ini kenapa sih? Jadi ini kami lacak. Ini sapinya dari mana nih? Apa sapi lama atau sapi baru beli? Ada di satu desa, Pak ya. Saya sebutkan ada di satu desa. Sapinya itu memang baru dia beli dari Wijaya. Lalu sapi yang di kandangnya kena, itu wajar. Kemudian ada juga sapinya nggak kemana-mana, sapinya dilepas, kan? Tapi banyak orang-orang dari Wijaya yang ngarit ke situ, ketularan juga sapinya. Nah, cepat sekali gitu ya? Cepat, Pak, cepat sekali. Penularannya cepat. Kayak kalau di manusia dulu COVID ya, Pak ya. Kita dekat-dekat gini juga sudah ketularan. Makanya katanya habis COVID dia pulang sakit, kan? Karena seperti itu. Makanya di sini yang bisa menjaga itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kami tidak mampu menjaga, kami bantu pengobatan selama kami masih punya obat. Sekarang obat susah dicari, Pak. Kenapa? Karena se-Indonesia kena. Sudah ada 16 provinsi, 52 kabupaten yang kena. Semuanya perlu obat, ya kan? Susah cari obat sekarang. Nah, kalau nggak diobatin bagaimana? Ya, yang kita takutkan kalau kejadian di Jawa, Pak ya, tidak diobatin mati. Karena kalau yang kami di Wijaya itu paling tidak dia perlu penyembuhan itu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu bisa 2-3 kali kami datangi untuk mikrofonnya sekali suntik 2 kali, sekali datang ya 2 kali, obatnya 4 macam. Nah, sekarang kalau misalnya ya 1 ekor, Pak, 1 ekor itu obatnya sampai 4 macam. Jadi disuntik kanan kiri, yang 1 obatnya sendiri, yang 3 itu bisa digabung, kan? Jadi 2 kali suntik. Yang sekarang kan yang kami takutkan, Pak, kalau penyakit ini menyebar sampai kemana-mana, Bapak Ibu tidak peduli, Bapak Ibu tidak menjaga, lalu sapi kita kena, kami dari dinas tidak punya lagi obat, bagaimana? Ya kan, Bapak Ibu harus bayar sendiri. Kalau di kandang Bapak cuma ada 1-2 ekor mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau sampai 7, ya kan Pak ya, sampai 7, 1 kali suntik 1 ekor misalnya 100.000. Nah, hitungannya seperti itu. Ya kan? Belum lagi secara psikis kan kita secara melihat sapi yang kita haragu ya Pak ya, yang kita harap memberikan hasil sama kita sakit, pasti ya ada stresnya ya Pak ya. Makanya di Wijaya itu banyak yang tidurnya pindah ke samping kandang menjagai sapi. Sapinya juga 4 hari gak mau makan tuh susutnya jauh. Iya, kita melamakan susah Pak ya. Setengah mati kita bikin dia gemuk, hari-hari mengarit, nggak tahu hujan, nggak tahu panas, kena penyakit
ini 4 hari sudah susut jauh. Jadi kerugiannya banyak Pak. Walaupun dia memang sembuh ya, kesembuhannya tinggi, tapi ya itu tadi, ya kan? Kemudian yang paling penting yang harus kita ingat, kalau kedetnya mati terus, capek kita ngawin suntik Bapak bayar, ya kan? Sudah ditungguin 9 bulan, begitu lahir anaknya mati, seminggu 14 hari anaknya mati, berapa kerugian Bapak, ya kan? Mengobati induknya, oke lah induknya kami yang obati gratis misalnya kan, tapi kan ya itu tadi ya Pak, yang nggak bisa tidur, ya kan? Jadi udah kos semua Pak, udah kos semua. Itu suara saya aja yang kurang gede. Jadi itu tadi Pak, secara psikis kita pasti stres, ya kan? Dan ini juga hubungannya dengan kelangsungan ternak kita. Kalau induknya keguguran terus karena penyakit ini ya Pak ya, kemudian anaknya mati terus, bagaimana kita mau punya sapi dewasa? Ya Pak ya, bagaimana kita mau punya sapi dewasa? Nanti satu saat kalau ini tidak dikendalikan, kalau tidak kita jaga sama-sama, kita akan kekurangan ternak pasti. Jadi sekarang jangan dilihat sembuh aja kata Bapak, jangan melihat seperti itu. Dan kemudian beli aja sapi kelihatannya sehat aja, jangan melihat seperti itu. Jadi yang ini saya tekankan lagi ya Bu ya, kambing itu memang kena, ya kan, tapi gejalanya tidak separah di sapi, tapi dia tetap bisa menularkan. Jadi gini Bapak Ibu ya, ternak sapi yang sudah pernah kena PMK dan dia sembuh, dia masih bisa menularkan selama 2 tahun. Jadi misal Bapak punya sapi nih, nah ya kan, udah sembuh karena kita obati sembuh, kemudian setahun kemudian karena dia keguguran terus atau karena anaknya mati terus, ya memelihara, jual aja. Nah di tempat yang baru dia bisa menularkan, masih bisa menularkan. Kalau sapi itu 2 tahun, kalau kambing itu 9 bulan. Kecuali nanti ada vaksinnya. Kalau ada vaksinnya, yang sudah sembuh ini bisa kita vaksin. Nah 30 hari setelah divaksin, virusnya akan hilang dari tubuhnya. Jadi dia tidak lagi menjadi sumber penular. Itu kata Bapak, aman sudah. Jadi sementara ini karena vaksinnya belum ada, ya bertahan dulu lah untuk membeli. Kalau Bapak Ibu punya uang, disimpan dulu. Kalaupun mau beli, cari daerah-daerah yang memang dijamin belum ada kasus, gitu loh. Kalau memang anak banyak menukar, tapi resikonya yaitu tadi, karena virus ini kan ada di dalam tubuh, tapi belum tentu muncul gejalanya. Kayak orang COVID ya Pak ya, kayak orang corona itu kan. Begitu di swab positif, padahal ada apa-apa, ya kan? Tetap aja harus diisolasi ke rumah sakit lawas ya. Dulu tuh kan ya, banyak Bapak di sini yang diisolasi di rumah sakit situ. Nggak ada. Nggak ada ya? Diam-diam aja Pak ya sakitnya ya. Diam-diam aja kalau Bapak bilang dibawa ke sana. Nggak ada seperti itu Pak, di rumah sakit itu segar-segar aja. Teman-teman, ada beberapa kawan di dinas peternakan itu badannya sehat aja, kada apa-apa, tapi hasil swabnya positif. Yang ada di sini. Karena di sini enggak ada. Beberapa rumah sakit mati. Banyak yang mati kalau Di kalau rumah sakit mati masalah pernapasan Pak. Kalau rumah sakit lama ya enggak no. Nah ini kerugiannya Pak, seperti saya katakan tadi ya. Jangan Jangan jelas sih. Ini Pak, kerugian akibat penyakit mulut dan kuku, penurunan produksi susu. Nah ini biasanya di sapi perah,
penurunannya Pak bisa sampai 25%. Jadi di Jawa itu yang kasihan memang sebenarnya yang punya apa, sapi perah. Sapi perah itu kalau produksi susunya sedikit, rugi karena bibitnya sendiri sudah mahal, ya kan? Kemudian kematian yang mendadak, biasanya kematian mendadak ini ya di anak-anak sapi, keguguran, ya, bisa keguguran. Infertilitas ini dia jadi mandul. Nah, jadi dia bisa juga dari mandul. Kalau penurunan berat badan itu sudah pasti karena dia berhari-hari nggak mau makan. Nah, kalau ini hambatan perdagangan, kita jadi karena daerah kita sudah dianggap, jadi gini, karena daerah kita sudah dianggap, contohnya aja Bumi Jaya Pak ya, di situ sudah dianggap daerah tertular. Orang Bumi Jaya mau jual sapi ini susah Pak, susah mau jual karena orang kan pasti sapi jangan-jangan, apalagi ini Bapak ini sudah saya kasih penyuluhan seperti ini ya Pak. Bapak pasti berpikir 2 kali untuk membeli sapi yang asalnya dari Bumi Jaya, ya toh Pak? Nah itu, nah jadi akhirnya kita jadi susah untuk menjual ternak. Kalau ekspor itu bisa-bisa negara luar nggak mau terima ternak kita atau hasil produk dari ternak kita tuh bisa nggak mau karena dia dagingnya itu masih mengandung virus. Saya ini kan bagaimana nanti kita mau kurbanan ya nanti terakhir. Nah penanganannya bagaimana? Lapor ke petugas. Kalau misalnya Bapak Ibu ada melihat sapi yang gejalanya sudah seperti saya sebutkan tadi, paling tidak kalau dia sudah beliuran, lapor aja langsung tanpa Bapak harus membuka mulut, tanpa Bapak harus melihat kaki. Kalau memang bisa bagus, tapi kalau enggak pokoknya langsung lapor aja ya Pak ya. Kita akan melakukan pengobatan ya Pak ya. Pengobatan sekunder artinya gini, pengobatan yang kami berikan itu bukan untuk membunuh virus. Virusnya itu tidak bisa diobati dengan obat, tidak bisa dibunuh dengan obat. Obat yang kami kasih itu untuk menyembuhkan luka yang ada di hidung, di mulut, sama di kakinya. Kalau virusnya sendiri bagaimana? Virusnya sendiri akan kalah dengan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, virusnya ini akan kalah dengan sendirinya, gitu loh. Jadi gini Bapak Ibu ya, kuman penyakit itu akan bisa menyebabkan kita sakit kalau jumlahnya itu cukup di dalam tubuh kita, ya kan? Jadi sebenarnya tubuh kita ini banyak kuman, cuma jumlahnya itu tidak cukup untuk membuat kita sakit. Nah, jadi nanti kalau misalnya daya tahan tubuh sapinya itu bagus, virusnya itu akan ada yang mati, tapi tidak semuanya. Nah, pada saat jumlah virusnya itu misalnya gini ya, misalnya untuk menimbulkan sapi itu sakit, itu perlu virus 1000 virus misalnya ya. Nah, pada saat dia di bawah 1000, sapi itu tidak sakit lagi, sapi itu sembuh, tapi virusnya masih ada di dalam tubuh. Nanti pada saat daya tahan tubuh dia turun, ya kan, virus itu naik lagi, dia bisa sakit lagi. Nah kemudian vaksin seperti saya sampaikan tadi, vaksinnya belum ada. Herbal, nah ini yang sekarang paling banyak dipakai orang, karena kami tidak mungkin menyuntik hari-hari, ya kan. Jadi dibantu pengobatannya dengan obat-obatan herbal, seperti ya jamu-jamu yang biasa Bapak Ibu kasih ke sapi. Biasa nggak Bapak Ibu ngasih sapinya jamu? Kunyit, temulawak, ya Pak ya, itu. Jadi kalau menurut saya dari sekarang, walaupun sapi Bapak sehat, tetap dikasih jamu, ya kan, 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa. Kalau di sapi yang sakit ini, yang di Bumi Jaya, hari-hari Pak dikasih, hari-hari dikasih. Jadi untuk pencegahan Bapak bisa kasih 3 hari sekali, ya Pak ya. Sekarang
Nah, ini terkait dengan jadi penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke kita, Pak. Ya, kita makan dagingnya, kita minum susunya, itu nggak apa-apa. Dia tidak menular ke kita. Penyakit ini bukan penyakit zoonosis. Zoonosis itu penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Jadi tidak. Jadi kita masih boleh mengkonsumsi daging dan susunya. Nah, terkait dengan kita kan mau kurbanan ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kita kalau kurbanan dikasih daging. Memang dagingnya itu aman buat kita. Artinya kita tidak akan sakit karena virus PMK ini, ya kan? Tapi sudah saya sampaikan tadi bahwa dagingnya, jeroannya, tulangnya itu bisa mengandung virus. Nah, bagaimana supaya lingkungan kita itu tidak tercemar oleh virus PMK yang berasal dari daging, jeroan dan tulangnya tadi. Kalau nanti Bapak Ibu dikasih daging kurban, langsung dimasak, tidak perlu dicuci. Ya. Nah, Bapak Ibu juga yang biasanya menjadi panitia kurban, ya kan? Daging itu pada dasarnya bersih, Pak. Yang bikin kotor itu kita. Coba Bapak ingat, Bapak Ibu ada nggak yang biasanya jadi panitia kurban? Ada ya, Pak? Ya. Saya mau tanya sama Bapak, bagaimana Bapak menangani lambungnya itu, Pak? Jadi motong dia kan nyambung ke atas ya, ke kerongkongan, ke bawahnya ke usus, ya kan? Bagaimana Bapak memotongnya? Diikatnya di mana? Tali sini diambil itu anunya tempat gorong-gorong itu kan, ditali sama karet. Kalau rapnya masih karet. Tali karet. Satu sisi aja. Dia sama duburnya tuh. Sama duburnya. Sekarang gini, Pak. Kalau Bapak cuma ikat satu, dia yang nggak bocor yang di sebelah sini ya, Pak. Bapak, ini misalnya yang ke arah kerongkongan ya, ini yang ke yang ke lambungnya. Bapak ikatnya di sini, ya kan? Bapak potongnya di sini atau di sini? Di atas atau di bawah? Diikatnya di sini. Di atas ya. Di atas. Di atas berarti diikatnya di sini ya. Yang di sini kan masih ada ininya, Pak. Masih ada cairan. Itu yang bisa keluar. Kemudian misalnya ini anusnya. Ini anus, ya Pak ya. Ini anus, ini yang ususnya. Bapak ikatnya di tengah. Potongnya Bapak di mana? Di sini atau di sini? Di atasnya. Di atas ikatan ini ya, berarti yang anus. Cuma kan kadang-kadang saya lihat dia tidak dibersihkan. Ya, jadi tidak dikosongkan ususnya. Jadi yang benarnya Pak sebenarnya diikatnya tuh dua. Jadi gini Pak, ini misalnya kan yang ke mana? Ke lambung, ya, ke usus ya. Usus ini anus. Ikatnya tuh dua di sini dan di sini Pak. Ya, jadi dibersihkan dulu. Dikelurut dulu. Ya, dikosongin dulu, ya. Baru diikat di sini dua. Bapak potongnya di tengah, di antara ikatan ini. Itu pasti tidak akan ada cairan perut yang keluar. Nah, ya kan? Jadi cairan dari lambungnya tuh nggak akan keluar karena dia dua-duanya diikat. Jadi yang ke anus tidak keluar, ya kan? Kalau Bapak potong yang ini misalnya ikatannya di sini, Bapak potong yang di sini kan, yang di anus kan bisa keluar Bapak, ya kan? Kalau Bapak ikatnya dua nggak bisa. Begitu juga yang di atas. Jadi dikosongkan dulu, baru diikat kedua sisinya, supaya tidak ada cairan lambung yang mengotori daging. Nah, gitu. Kemudian alas untuk hewannya kalau bisa pakai terpal. Jangan membeteti cuma alas kulitnya dia, karena itu akan banyak daging yang kena tanah. Itu yang bikin kita harus mencuci daging. Tapi kalau misalnya daging itu dibersihkan di tempat yang bersih, tidak terkena tanah, ya kan?
nggak perlu dicuci nggak apa-apa. Jadi itu nanti tolong disampaikan Pak ya, nanti sudah ada kabar belum Pak di sini motong berapa? Belum ada. Belum ada ya, belum ada kabar. Biasanya sapi dari sini aja atau ada sapi dari luar? Dari sini aja. Dari sini aja. Memelihara sendiri kan. Ya, jadi gini Pak, walaupun sapinya dari sini aja, saya rasa tidak ada salahnya kita mengantisipasi, ya Pak ya. Jadi nanti pada saat BTT, tolong di tempat yang bersih supaya orang yang dapat daging tidak perlu mencuci lagi. Jadi semuanya langsung direbus, ya. Jeroannya juga semua langsung direbus. Biasanya lambungnya itu apa sih namanya Pak ya? Yang besar itu apa namanya Pak? Perut, ya, itu biasanya di bahasa orang sini kan perodotan gitu. Perodotan, nah ya. Ini. Itu biasanya di ini nggak Pak? Dibagi nggak? Bagi Bagi ya? kadang-kadang dibagi sebagai Rawon bagiannya. Ya. Rawon. Itu nanti Pak, isi perodotannya jangan dibuang ke sungai Pak ya, tolong dikubur. Karena ya itu tadi, kita tidak tahu sapi ini beneran sapi sehat yang tidak mengandung PMK, virus PMK atau bagaimana ya Pak. Jadi penanganannya tolong untuk peperutannya itu jangan dibuang ke sungai, tapi dikubur. Terus ya jadi peperutannya itu dicucinya, dibersihkannya itu di dalam lubang itu. Jadi airnya jangan sampai buang ke sungai. Kemudian kalau misalnya dagingnya belum mau dimasak bagaimana? Mau dibekukan masih minggu depan misalnya, dari kadang-kadang ibu-ibu kan gitu karena dapatnya banyak lalu nanti aja lah dimasaknya. Kalau mau dibekukan jangan langsung masuk ke freezer Bu, ya. Jadi ditaruh di bawahnya dulu. Kalau nggak mau direbus juga nggak apa-apa, tapi taruh di bawahnya dulu di daerah yang dinginnya itu selama 24 jam, baru besoknya masuk ke freezer, baru dibekukan. Kalau memang tidak mau langsung direbus, tapi yang bagusnya sih langsung direbus saja, tidak perlu dicuci. Sekali lagi tolong nanti Pak, tolong disampaikan kalau perlu malah nanti bikin spanduk bagaimana memperlakukan daging, gitu loh Pak. Nanti kami ada ininya, nanti mungkin bisa dipakai, gitu kan? Habis ya? Ada nanti Pak, bagaimana? Nah ini nih tips penanganan daging segar dan jeroan ya. Kalau ini kan di pasar. Nah nanti kita akan bikin spanduknya. Jadi ibu-ibu atau warga yang menerima daging kurban itu tahu bagaimana harus menangani daging kurban sekarang dalam kondisi PMK. Karena gini Pak, fatwa MUI ya Pak ya, itu membolehkan sapi yang sakit kena penyakit PMK ini untuk dijadikan hewan kurban, dibolehkan asal gejalanya tidak parah, sakitnya tidak parah. Jadi kalau dia cuma keluyuran, kakinya luka sedikit, lidahnya luka sedikit, itu masih boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia sudah nggak bisa jalan karena kakinya lepas, ya kan, itu sudah nggak boleh. Tapi kalau cuma keluyuran aja, kemudian luka di lidahnya terus tidak mau makan, itu masih boleh untuk dijadikan hewan kurban. Sementara kan kita sudah tahu tadi ya, virusnya itu ada di dalam tubuh. Nah sekarang kalau misalnya nih Bapak mendeteti hewan kurban yang pernah kena PMK atau sedang kena PMK, setelah Bapak bersihkan, Bapak pulang, Bapak ke kandang atau ngarit misalnya kan, narit aja lah kan, tanpa kita membersihkan diri dulu, itu sapi kita bisa ketularan juga. Ya, dari kontak tidak langsung tadi. Jadi sekali lagi yang ingin kami tekankan, tolong kita sama-sama menjaga. Kami tidak mungkin menjaga sapi bapak-bapak sendiri yang harus menjaga, ya kan?
Kami cuma bisa membantu dalam artian apa? Kalau ada yang sakit, kami lihati, kami ada obat, kami bantu obati. Gitu. Cuma untuk pencegahan itu bapak-bapak ibu sendiri yang harus melakukan. Kami nggak mungkin keliling kandang untuk menyemprot. Untuk obat semprot, kalau bapak ibu perlu bisa minta ke Poskeswan. Bapak ibu di sini bersyukur Bu punya Poskeswan, pusat kesehatan hewan. Kalau manusianya puskesmas gitu ya. Di depan pasar, di samping kantor pos. Nah itu di situ ada dokter hewannya. Jadi kalau ada apa-apa di sini ibu, bapak ibu bisa cepat. Gitu loh. Ya tapi nggak tengah malam juga ya Bu ya. Nggak tengah malam juga, nanti saya dimarahin sama ibunya. Kapan aja katanya. Ibu minta apa beli? Kita kasih gratis Pak. Kalau obat semprot kandang, kami kasih gratis. Nanti mungkin dikoordinasi misalnya di tempat kian ya Pak ya. Nanti ditaruh di sini Bapak Ibu, karena kan kemasannya itu 1 literan dan itu bisa untuk banyak. Nanti Bapak Ibu bisa bawa botol sendiri, itu dibagi. Gitu loh. Tapi mungkin nggak hari ini ya, kita hari ini nggak bawa. Bisa diambil ada semprotannya. Oh, obatnya ada? Di Poskeswan ada? Oh, sementara ini ada 4 liter, mungkin bisa aja lah 1 botol, karena dosisnya itu kecil aja kok. Nanti dikasih tahu berapa untuk 1 solo itu berapa. Disemprot kandangnya Pak ya, disemprot paling tidak 2 hari sekali. Yang paling penting jangan masukkan sapi dulu. Itu yang paling penting. Kalau mau berarti mau disemprot tapi Keluarkan dulu. Tidak. Ya, maksudnya jangan beli. Jangan beli sapi. Nah, kalau nyemprot Bapak sapinya nggak dikeluarin nggak apa-apa. Tapi Berarti sapi lagi hamil semua, berarti disemprot pakai itu nggak ganggu gitu ya. sapinya lagi hamil. Kan Bapak Malah nyemprotnya nggak kandangnya dibuka. sapinya. Yang disemprotkan Badannya, kandangnya. badannya. Nggak apa-apa. Kalau Bapak takut, sapinya keluarin dulu. Ya kan, semprot kandangnya, atasnya. Kalau memang ragu-ragu, keluarkan dulu sapinya. Tapi nggak apa-apa, asal Bapak nyemprotnya dari belakang, jangan mukanya disemprot. Ya jangan makanannya beristilah disemprot, gitu kan. Jadi dari belakang, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya itu yang sapi lompo-lompo itu gimana obatnya kan gitu. Sapi yang lompo-lompo itu kebanyakan sini kan lompo toh. Kalau dari belakang terus ke muka. Memang lumpuh gitu atau pincang Pak? Ya pincang tapi kan modelnya anu toh. Jadi ini Pak. Nular. Kebanyakan itu pincang Bu. Jadi penyakit yang menyebabkan sapi pincang itu ada beberapa macam. Ada beberapa penyakit ya Pak ya. Kalau dia sapi betina bisa karena apalagi dia bunting atau menyusui itu bisa karena hipokalsemia, namanya dia kurang kalsium. Tapi yang paling sering yang menyebabkan sapi pincang itu karena demam 3 hari itu. Demam 3 hari itu sebenarnya penyakit yang tidak berbahaya, ya kan? Artinya Bapak kasih minum asam itu sembuh aja. Itu kalau di manusia tuh Pak flu biasa aja demam 3 hari itu. Cuma memang dia menyerang sendi. Ya, kayak kita kalau flu aja kadang-kadang sakit ya. Kayak sendi-sendi itu sakit. Itu. Jadi demam 3 hari itu penyakit ya yang kalau di kesehatan hewan itu bukan penyakit yang parah asal dia tidak kembung. Yang bikin dia mati itu kadang-kadang kembung. Dia karena sakit sendi-sendinya ini sakit lalu dia duduk aja Pak. Ya, nggak mau makan, nggak mau gayemi ya kan. Dia duduk aja. Itu yang bikin dia kembung. Kembungnya itu yang bikin dia mati. Kalau demam 3 harinya sendiri tidak. Itu disuntik pakai ya Bapak panggil Pak Wanto atau Bu Deken ya kan. Kemudian Bapak bantu pakai kunyit asam. Itu sembuh aja. Dalam waktu 3 hari sembuh. Biasanya Pak demam 3 hari ini yang kelihatannya agak parah itu di sapi-sapi putih. Sapi
putih, sapi kisar, Ya, kalau sapi betul. Bali itu enggak kayak nggak kena apa-apa Ya, gitu. ya, ya. Ya Pak ya. Iya. Sapi putih yang biasanya Biasanya kelihatan. yang dari itu sapi limusin. Ya, karena Yang badan dia pingsan besar. itu sering. Ya, karena badan dia besar Pak, lalu dia tidak tahan. Makanya dia jadi jatuh. Sebenarnya bukan lumpuh, tapi dia sakit di sendi-sendinya. Sakit di sendi-sendinya, badan dia besar, lalu makanya duduk aja. Nah, itu yang bikin berbahayanya. Takutnya dia kebung. Nah, keberatannya. PMK ini juga gitu Pak. Di Jawa mungkin Bapak kalau lihat TV ya, Iya. yang banyak kaki kukunya lepas, itu kan sapi-sapi besar. Ya kan ya? Karena bobot badannya tuh berat. Kalau sapi yang kami tangani di tanah laut ini ya, yang sudah kena PMK itu nggak ada, kecuali yang satu tadi. Yang satu tadi itu juga kukunya lepas karena dia kan dipeliharanya nggak di kandang. Dia dipeliharanya tuh di apa ya, di ranch gitu ya, di kebun. Nah pada saat mau ditangkap dikejar-kejar Pak. Nah itu kalau yang di kandang-kandang yang di Budaya itu nggak ada kaki apa punya sampai lepas tuh nggak ada. Jadi mungkin dikejar-kejar sementara kondisi kukunya kan memang lagi sakit, jadinya lepas seperti itu. Silakan kalau ada yang nanya. Ya Bu, di tempat saya tuh kan sapi tuh biasanya taruhnya kan baygut. Obatnya tuh apa Bu? Obat lalat lah. Lalat yang Iya, ada Pak obatnya, obat lalat itu kan. Kalau kami biasa di kantor pakai namanya butok. Jadi itu dicampur di air terus disemprot. Banyak sih, mereknya banyak gitu. Ada butok, ada dalmat. Enggak mengadu-ngadu. Enggak apa-apa. Asal jangan dalam bentuk murni ya Pak. Butok itu Pak, dosisnya itu kecil sekali. Asal tidak terlalu kental. Bapak ini kan dia sesuai dosis ya kan, dijilat sapi nggak apa-apa. Itu kalau sudah dikasih itu asal nggak dihujanin ya seminggu 2 minggu tahan, nggak kelalat. Bu Niken ada nggak obat lain di ini? Silakan. majalah. Lutok aja. Lutok aja. Ya Pak. enggak apa-apa kalau Jadi nanti di ekstranya. banyak nggak stoknya? Oh banyak. Ya ada. Tahu biasa di pasar ada juga dijual ya? Apa biasanya Pak? Apa? Oh udah Apa dicampur. lah ya? Ada mereknya nggak Pak? Ada. Ada Apa ngarannya itu yang segini kan 85. 85. Dalmat. Kayaknya iya. Dalmat. Atau pakai heksimetrin Kak? Pakai ya? Oh, apa ngarannya lupa aku ya. Banyak Pak. Kalau di toko aku kan nukar obat lalat gitu untuk sapi kan gitu. Jadi dikasihnya nang saya ini pokoknya. Di mana Pak belinya Pak? Itu di sebelah itu Polres tuh. Iya ya. Ya. Di sebelah anu. Ada Kalsel. obatnya Pak. Kalau kita masih nggak bisa banyak ya, ini kan ya, karena stok kita terbatas. Butok itu mahal Pak. Oke. Berapa sekarang? Kalau Juta, filter 1 tuh. liter. Apartemen itu dapat aja 2 juta itu. Nah, Untuk gitu. orang berapa gitu. Ya, satu kelompok tani itu Oh, berapa ya Pak ya? Nah itu Pak, itu dosisnya kecil tuh Pak, yang awet kok. Benar tuh Pak, patungan. Kan biasanya kelompok tani punya khas ya Pak ya. Nah, beli, habis itu nanti dijual lagi ya Pak ya. Dijual lagi. Benar. Silakan. Saya rasa kalau untuk obat-obatan bisa diatur di kelompok ya Pak ya. Ada lagi Pak yang terkait PMK sudah ini ya Pak, sudah jelas ya. Yang penting kita jaga kandang kita masing-masing. Jangan, kalau bahasa kerennya tuh jangan kepo, jangan sok mau tahu kandang orang. Udah tahu sakit didatangi. Iya, saya waktu di Brawijaya sampai saya usir orang pada datang, ya kan? Orang pada datang udah tahu sakit kandangnya lagi ini, malah datang saya
pulang. Jadi sekarang nih modelnya gitu, dari sini pindah sini. Terus hampir setiap hari kan. Saya takutnya kalau misalnya semua daerah kita kena, tenaga kami lah, ya Pak ya, tenaga kami lah. Obat-obatan juga yang jelas, karena daerah juga anggaran untuk obat-obatan kan terbatas Pak. Kita tidak bisa minta yang apa ya, penyakit ini tidak terlalu diinikan karena tidak kena ke manusia. Beda dengan corona kemarin ya Pak ya. Corona kemarin Pak, kita anggaran di dinas tuh dipotong terus ya untuk corona. Tapi ini tidak, karena tidak ke manusianya, tidak ke manusia. Jadi ya itu tadi ya Pak ya, tolong jaga. Kalau nanti ada keluarga yang mau bertitip sapi Bang, sapi di wadahku sakitan segala tahan. Jangan mau. Ya, ada yang kayak gitu. Ini sapiku ini belum garing lagi. Yang di sana sudah garingan segala tahan, pindahlah ke sini. Bertitip. Karena kita kan tidak tahu Pak, dia sudah keluar apa belum. Karena ini penurutannya bisa lewat udara kan ya, 60 km Pak bisa. Nah, jadi jangan mau. Bukannya kadang mau menolong, tapi daripada kita ya, kita ngaritnya udah tahu panas atau hujan, sapi sakit. Ada yang sekandang itu Pak sampai 13 Pak. Sekandang 13 kena. Awalnya sama ya. Berapa hari kemudian kita datangi lagi semuanya. Cepat Pak, cepat sekali. Baru sebulan kejadian di Sriwijaya sudah lebih dari 200. Baru sebulan. Jadi itu tadi. Aman ya Pak, tolong dijaga. Kalau ada belantik nggak di sini Pak? Ada pengepul. Nih bosnya nih. Oh, iya. Pak, saya minta tolong Pak, tolong kasihani tetangga-tetangga Pak. Bapaknya nggak boleh beli sapi. Coba, aduh gimana ya? Ya memang saya tahu itu usaha Bapak ya. Cuma gimana ya? Jangan Pak. Iya, nggak apa-apa. Kasihan tetangga Bapak. Ya, kasihan tetangga. Jangan nanti gara-gara kita akhirnya masukkan sapi, Bapak beli sapi dari pasar. Wah, suratnya surat dari Melati nih, Melati kan nggak kena. Memang Bumi Jaya nggak mengeluarkan surat lagi. Iya, nggak keluarkan dari tetangga. Iya, aku udah tahu itu ya. Orang-orangnya masih ke situ, ke pasar masih yang orang Bumi Jaya toh masih ke pasar. Cuma kan suratnya dari desa lain. Iya, dari. Kalau perlu dari tanah bumbu bisa juga dipakainya juga ya Pak. Yang penting sapi bisa masuk ke pasar kan gitu ya Pak ya. Iya. Ya saya minta tolong. Berapa bulan tuh? Apanya Pak? Karena penyakit itu. Penyakit ini Pak, maksud Bapak kapan selesainya? Ya. Kapan selesainya? Kalau udah ada vaksin Pak. Selama belum ada vaksin, penularan akan terus berlanjut. Karena yang bisa menghentikan penyakit ini cuma vaksin. Nah sudah saya sampaikan tadi ya Pak, kalau sapi sudah kena, dia sembuh Pak, dia tetap bisa menularkan selama 2 tahun. Kalau dia tidak divaksin. Tapi kalau dia divaksin, setelah sembuh kita vaksin, 30 hari kemudian sudah nggak apa-apa lagi. Dia tidak menularkan lagi. Jadi untuk sementara ini, apa ya? Di Puspaling baik. Misalkan sudah ada vaksin, Ya, Ibu vaksin sapi itu terkadang atau massal? Teknisnya Pak, nanti kita akan lihat daerahnya gitu ya Pak ya. Bisa juga nanti kami dari kandang ke kandang, bisa juga nanti kita kumpulkan atau vaksin juga. Artinya kalau sudah divaksin dia kan akan tidak ada lagi virusnya gitu loh Pak. Cuma nanti juga mungkin kalau misalnya sampai Agustus ya Pak ya, Agustus September ada vaksinnya dan kita dikasih vaksin, nanti kami juga akan lihat Desa Sukarama ini sudah tertular atau belum. Nah, kalau Desa Sukarama belum tertular, mungkin
nanti dulu vaksinnya. Kami akan ke desa-desa yang sudah tertular dulu, karena di situ contoh Bumi Jaya Pak ya, pasti kami akan Bumi Jaya dulu karena di situ sudah ada banyak sekali sapi yang menjadi pembawa, gitu Pak. Ini 200-an ini Pak yang mati cuma 5 dan itu anakan semua. Sapi-sapi ganalnya itu sembuh, tapi dia kan bisa menularkan toh Pak, ya kan? Nah itu dulu yang akan kami vaksin. Itu loh. Memang idealnya, ya kan? Idealnya nanti semuanya divaksin minimal 70%, sama kayak COVID. 70% manusianya divaksin, baru bisa bebas kayak kita sekarang ya Pak ya, nggak perlu lagi pakai masker, ya kan, bisa jalan kemana-mana. COVID itu berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Ya kita berharap aja Pak, di sini tidak ada, ya kan? Tolong Pian Pak sebagai pedagang, kalaupun Pian beli, ya saya paham kita cari untung, cuma tolong diingat juga tetangga, gitu loh Pak. Ya kan? Karena kalau sudah di sini kena, di mana-mana kena, dan kita tidak mampu lagi untuk mengobati, Pian juga yang kalau nanti sana lagi yang bunting berguguran, kemudian dia jadi tidak bisa beranak lagi karena mandul, kemudian dia nanti pedetnya matian, mana sapi lagi Pak? Iya kan? Sapi yang ada semakin tua, ya kan? Paling masuknya ke rumah kan? Mana lagi kita sapi? Akhirnya kita nggak punya sapi nanti. Kalau kita tidak sama-sama menjaga. Kalaupun Bapak harus beli, tolong sanitasi kandangnya. Kalau saya sih, beli loh Pak ya. Atau beli dari seputar-seputar sini aja loh Pak. Ya, nggak usah pasar. Bapak kalau ke pasar, motor Bapak tuh, Bapak bawa mobil. Iya. Nah, mobil Bapak tuh harusnya dari pasar, keluar dari pasar tuh dicuci. Iya. Cucinya jangan di sini Pak. Tadi cuci di sini terus. Dicuci tapi dicucinya di sini. Ya, virusnya masih tetap di situ. Di sana Pak. Sungai ya Bu ya sana. Iya, masih tetap di sana. Pakai dompet. Asapnya. Kan? Ya, logikanya lah Pak ya. Bapak ke pasar, di pasar itu ini ada loh Pak. Saya nggak perlu sebutkan desanya. Dia baru hari Senin kemarin beli sapi di pasar. Hari Selasa 30 sapi dari pasar. Daerah situ. Gimana Pak? Daerah tadi yang Ibu bilang. Mana? Bumi Jaya? Iya. Bukan. Tadi Daerah baru lagi. Kawanku ngomong tadi. Bukan kuning. Oh, daerah Pondok pun dari Pondok. Nah, ada kan Pak? Ah. Hari Senin Pak baru dia beli sapi di pasar. Hari Selasanya 20 sekian sapinya tuh kena semua. Jadi 80% sudah kena. Ya sisanya sih tinggal nunggu aja tuh kalau nggak bisa. Jadi karena dia pedagang Pak ya, sapinya banyak, kami nggak mungkin mengeluarkan obat kami ya kan. Kita suruh beli satu obat sendiri. Habis 600.000 katanya kemarin obatnya. Itu belum selesai lagi.